Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini aku ingin ngobrol santai sama teman-teman perihal teleskop yang ada di depan kita. Dan mungkin ini salah satu pertanyaan dari teman-teman karena Wild Hunter tuh jarang banget ngebahas teleskop. Dan yang ditanyakan adalah bagaimana Kang cara pengoperasian dari si teleskop dengan sistem gyroscope. Gyroscope itu teleskop yang dimana biasanya dilakukan untuk hunting long range atau jarak jauh. Nah, sebelum kita membahas ke teleskop, untuk mempersiapkan bagaimana kita bisa menggunakan teleskop ini, sebelum teman-teman membeli teleskop dengan sistem gyroscope, teman-teman harus punya senapan dengan kemampuan akurasi yang cukup lumayan jauh. Karena percuma sekarang teman-teman punya senapan dengan akurasi sedang 50 meter, 60 meter tapi menggunakan teleskop dengan sistem gyroscope. Karena biasanya ketika kita menggunakan teleskop dengan sistem gyroscope itu biasanya nembaknya di atas 100 meter. Apakah 80 meter, apakah 100, apakah 150 atau 200 meter, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di depan kita ada satu teleskop kita ambil dari Discovery OPT LHD NV8-32, pembesarannya 32 kali dan lensa depan 50 mm SFVR FEP. Jadi teleskop ini sudah banyak dijual di Indonesia dan sudah digunakan juga oleh para bediler untuk nembak jarak jauh. Kemudian untuk penampakan teleskopnya ada di depan kita, teman-teman. Ini adalah senapan yang dipesan oleh Bapak Jusak Sambokaraeng ya. Ini teleskopnya. Jadi teleskopnya cukup lumayan besar. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu teman-teman memang tidak keberatan dengan postur tele yang cukup lumayan besar. Kemudian agak lumayan berat karena teleskop ini dirancang khusus untuk main long range. Jadi sangat memudahkan banget saat ini teman-teman. Teleskop ini bisa memudahkan kita main long range tanpa harus memperkirakan main dot. Biasanya kan kita main long range itu di teleskop biasa. Jadi ketika ada jarak di 50 meter kita main dotnya seperti apa, kemudian masuk ke 100 meter kita turun dotnya seperti apa, dan seterusnya. Dan itu tingkat keberhasilan membidiknya juga tidak begitu tinggi, berbeda dengan gyroscope system. Jadi kita sudah dipermudah dengan kita bisa menggunakan turret untuk memainkan perkenaan si akurasinya itu sendiri. Kita masuk ke cara pengoperasiannya. Di bagian belakang di sini ada zoom, kita bisa atur zoom. Seperti zoom pada umumnya kita tinggal putar ke arah kiri untuk menambah zoom dan ke kanan untuk mengurangi zoom seperti itu. Kemudian untuk mengoperasikannya minimal teman-teman, saya sarankan untuk akurasi pertama teman-teman cek di 50 meter untuk bermain long range. Jadi pertama-tama kita buka dulu, tutup turret. Di sini ada kurang lebih 4 baut. Kita coba buka menggunakan kunci L seperti ini. Kita buka ke 4 baut tersebut. Seperti ini. Dan harus dipastikan senapannya dengan kemampuan yang optimal ya. Nggak boleh senapan-senapan ngacak dipasangkan teleskop seperti ini. Nah, ini tutupnya sudah kita lepas. Di sini ada ring, di sini adalah ring untuk stopper. Stopper ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa jarak yang sudah kita zeroing tadi di 50 meter sudah pas. Jadi tidak bisa ke bawah lagi. Jadi ada stopper di sini, jendolan untuk di mana si ring ini tidak bisa memutar ke arah kiri lagi. Kemudian si ringnya ini dilepas juga, teman-teman, ada satu baut di salah satu sisinya. Kita lepas aja ke atas seperti ini. Kita bahas secara sederhana saja. Dan yang warna kuning ini pengatur dari si zeroingnya. Teman-teman tinggal putar pakai tangan kosong saja bisa seperti ini. Agak lumayan keras juga, nggak jadi masalah. Yang penting nanti ketika teman-teman zeroingkan pertama kali, ini posisinya seperti ini. Jadi teman-teman kasih jarak 50 meter minimalnya, kemudian atur seperti ini. Misalkan setelah zeroing bagus, kemudian di samping kanan juga ada turret untuk mengatur horizontal ya, secara horizontal kiri dan kanan. Ini nggak usah dilepas karena tidak perlu dikunci ya. Kemudian setelah
akurasi betul-betul dipastikan bagus, kita pasangkan ring yang tadi kita lepas. Pastikan di sini ada bendulan dan di sini pun juga ada bendulan. Pastikan ini posisinya di sebelah kanan. Dan pentokkan ke bendulan yang ada pada adaptor yang bawah. Setelah ini dipentokkan, kita kencangkan teman-teman bautnya. Seperti ini. Ini tujuannya untuk mengunci akurasi yang tadi 50 meter. Karena menggunakan teleskop dengan gyrostop 50 meter itu udah akurasi yang minimal sudah bisa dicapai. Karena nanti ke depannya ketika kita berburu long range itu kemungkinan akan bermain di jarak 70, 90, 100 hingga 150 dan 200 meter. Makanya harus betul-betul dipastikan bahwa teleskop senapannya mempunyai akurasi yang bagus ya, optimal. Dan saat ini kita pasangkan Satsus PS1000 Gen 2 milik Bapak Jusak Sambokaraeng ya. Dan kebetulan teleskop ini juga dipesan oleh beliau. Setelah kencang seperti ini, sudah kencang, udah statis, baru kita tutup kembali penutup turret. Dengan catatan teman-teman harus mengarahkan titik nol ini ke garis bagian belakang. Ini harus lurus seperti ini. Nah, setelah lurus teman-teman kencangkan. Seperti ini. Sorry. Oke. Kencangkan keempat baut yang tadi kita longgarkan agar bisa mengunci di jarak 50 meter. Yes, seperti ini. Setelah 50 meter sudah kita capai, tinggal kita zeroingkan target berapa saja yang akan kita targetkan nanti di hutan. Misalkan kita mau menembak di 75 meter. Kita zeroingkan kembali. Otomatis kita harus menaikkan perkenaan peluru. Dan ini tidak akan bisa diputar ke samping ke arah kiri atau searah jarum jam, tapi kita akan terus menaikkan si turret yaitu ke melawan arah jarum jam seperti ini. Ini bisa ya. Jadi ketika kita ingin menembak di 75 meter, kita nggak perlu lagi khawatir lagi karena setelah kita zeroingkan nanti dan kita tempel stiker turret, itu kita dimudahkan ketika di jarak 75 meter target, kita tinggal memutar turretnya saja. Misalkan tadi di 50 meter, kita kasih turret angka 50 di bagian belakang yang tadi angka 0 kita arahkan ke garis yang bawah. Dan ketika kita ingin naik 75 meter, kita zeroingkan, kita mainkan turret. Misalkan berhenti di angka 2. Nah, dan itu pun jumlah putarnya itu setiap teleskop berbeda-beda, tergantung berapa jumlah per satu klik turretnya seperti itu. Kemudian, misalkan posisi di 75 meter kita di angka 2, misalkan seperti ini, di angka 2 kita simpan turret di angka 2 itu tanda untuk menandakan bahwa di jarak 75 meter kita udah ada tanda di nomor 2 dan kita kasih turret 75. Kemudian kita ingin naik lagi ke 100 meter, misalkan hanya nambah sedikit mungkin di angka 3,5, itu teman-teman bisa simpan stiker turretnya di tengah-tengah antara 3 dan 2. Kemudian ketika ingin berburu lagi di 150 meter, misalkan kita jerongkan lagi, misalkan di angka 7. Nah, kita tinggal simpan di angka 7 seperti itu. Seperti itu kurang lebih pengertian dari bagaimana cara sederhana, cara pengaplikasian penggunaan teleskop gyrostop seperti yang dilakukan oleh teman-teman bediler di Indonesia ketika bermain long range. Kurang lebih seperti itu. Nanti di next kesempatan kita akan coba bahas bagaimana detail dari penggunaannya dan kita langsung nanti aplikasikan ke target-target yang tadi kita sudah jelaskan. Misalkan di 50 meter, naik ke 75 meter,
ke 100 meter, ke 150 meter, atau di 200 meter. Thank you banget teman-teman, mudah-mudahan perkenalan kita saat ini di 2024 tentang teleskop bisa lebih konsisten nanti untuk membahas teleskop dengan teknologi terbaru di Indonesia. Dan kebanyakan teleskop yang ada di Indonesia itu diimpor dari negara-negara yang sudah bisa memproduksi teleskop seperti China, Amerika, Swedia, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan cukupkan selesai untuk membahas teleskop Discovery LHD NV832 x 50 SFIR FPP. Saya Cipto Hermanto undur diri, not wild, not hunter. Boom!